Pemkot Surabaya bersama Persebaya Surabaya sepakat mendirikan Museum Persebaya Surabaya tahun ini. Berdiri di area Gelora Bung Tomo, GBT, Museum Persebaya ini juga disiapkan sebagai destinasi wisata baru di Kota Buaya. Bapak Wali Kota Eri Cahyadi telah bertemu dengan Persebaya untuk mematangkan rencana pembangunan Museum Persebaya, kata Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Disbudporapar Kota Surabaya, Hidayat Syah, Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Pemkot Surabaya dengan manajemen Persebaya, Senin tanggal 19 Mei tahun 2025. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Hidayat yang hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan bahwa Persebaya menjelaskan detail desain pembangunan museum ini. Menggunakan GBT yang merupakan aset Pemkot Surabaya, desain pembangunan museum akan disiapkan oleh manajemen Persebaya. Pada pertemuan di Balai Kota Surabaya, pihak Persebaya juga memaparkan detail bagian museum Persebaya nantinya. Jadi nanti ada cerita perjalanan tentang Persebaya tempo dulu hingga sekarang. Tampilan lebih modern dengan sentuhan teknologi AI, Artificial Intelligence, kata Hidayat. Tak sekadar memperlihatkan capaian Persebaya, museum yang akan berlokasi di area Gate 1 GBT ini akan dilengkapi dengan area permainan bagi pengunjung. Ada area bermain games putar bola, kafe, dan sarana lainnya. Total luasnya sekitar 1000 meter persegi lebih, kata Hidayat. Mengadopsi museum milik tim bola Eropa, Museum Persebaya akan menjadi kebanggaan baru bagi warga kota, khususnya pendukung fanatik tim Bajul Ijo, Bonek Mania. Juga ada diorama 3D juga. Suasananya kekinian, katanya. Tahun ini, untuk kerjasamanya antara Pemkot dengan Persebaya akan didetailkan melalui bagian hukum dan kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, terangnya. Stefano Cugura batal ke Persebaya Surabaya. Keputusan mengejutkan dari pelatih Bali United. Kabar mengejutkan datang dari bursa pelatih Liga 1 2025/2026. Stefano Cugura Teco, yang sebelumnya dikaitkan dengan Persebaya Surabaya, dipastikan batal bergabung dengan Bajul Ijo. Rumor yang selama beberapa pekan terakhir menguat akhirnya meredup setelah Teco memilih opsi lain untuk kelanjutan kariernya. Meskipun sebelumnya Santer dikabarkan menjadi kandidat utama pelatih Persebaya Surabaya, sumber internal klub mengonfirmasi bahwa manajemen tidak pernah melakukan pembicaraan resmi dengan Teco. Persebaya saat ini masih berfokus menembus kompetisi Asia dan mempersiapkan tim untuk musim depan, tanpa terburu-buru memutuskan siapa yang akan menjadi pelatih tetap mereka. Dalam pernyataan terbarunya, Teco mengungkapkan bahwa ia mendapatkan tawaran serius dari klub Thailand, serta memiliki opsi untuk bergabung dengan tim dari V-League Vietnam. Ada satu tim dari Thailand yang meminta saya ke sana lumayan serius. Saya masih tunggu agar tidak salah ambil keputusan, ujar Teco dikutip dari Tribun Bali, grup surya.co.id. Ada klub dari Vietnam yang mencari pelatih. Liga sana masih berjalan, tapi mereka masih fokus dulu menyelesaikan kompetisi. Saya masih menunggu dan tidak ingin salah mengambil keputusan, tambahnya. Keputusan ini semakin menegaskan bahwa Teco lebih mempertimbangkan peluang di luar Indonesia daripada tetap bertahan di Liga 1, meskipun sebelumnya menyebut bahwa keluarganya yang berada di Indonesia bisa menjadi faktor utama untuk tetap melatih di tanah air. Selain Thailand dan Vietnam, PSIM Yogyakarta disebut sebagai salah satu klub yang paling serius dalam mendekati Teco. Klub yang baru promosi ke Liga 1 memiliki hubungan dekat dengan Bali United, sehingga peluang mereka merekrut pelatih asal Brasil ini cukup besar. Persija Jakarta juga masih menjadi salah satu klub yang disebut tertarik dengan Teco. Namun, hingga saat ini, belum ada kabar resmi mengenai pembicaraan lebih lanjut antara kedua belah pihak. Sementara itu, Bali United tampaknya telah mengamankan pengganti Teco dengan menjalin kesepakatan dengan Luis Milla, ex-pelatih Timnas Indonesia dan Persib Bandung. Jika rumor ini benar, maka Milla akan mengambil alih kursi kepelatihan Serdadu Tridatu untuk musim depan. Selain Luis Milla, pelatih asal Belanda Johnny Jansen juga sempat muncul sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Teco di Bali United. Persebaya Surabaya kembali menata tim untuk Liga Asia.
Setelah dipastikan tidak akan mendatangkan Teco, Persebaya Surabaya kini lebih fokus dalam persiapan skuad mereka untuk Liga 1 musim depan dan kompetisi Asia. Setelah dipastikan tidak akan mendatangkan Teco, Persebaya Surabaya kini lebih fokus dalam persiapan skuad mereka untuk Liga 1 musim depan dan kompetisi Asia. Tim Bajul Ijo masih memiliki beberapa opsi pelatih yang kemungkinan besar akan dipertimbangkan dalam beberapa pekan ke depan. Tiga opsi gelandang jangkar pengganti Mohamed Rashid di Persebaya Surabaya. Ada mantan pahlawan Green Force, siapa dia? Persebaya Surabaya dikabarkan bersiap kehilangan salah satu pilar utama lini tengah mereka, Mohamed Rashid. Gelandang asal Palestina itu santer disebut akan segera bergabung dengan klub raksasa India, East Bengal. Kabar ini mencuat usai akun @rohimat_juantovo menyebut Rashid hampir pasti teken kontrak semusim bersama East Bengal. Jika kepindahan itu benar terjadi, maka Persebaya Surabaya harus bergerak cepat mencari sosok pengganti sepadan di lini jangkar. Update East Bengal hampir mendapatkan tanda tangan dari Mohamed Rashid. Rashid akan dikontrak oleh klub India tersebut selama semusim, tulis @rohimat_juantovo. Saat ini, ada 3 nama kuat yang masuk dalam radar Green Force sebagai calon pengganti Mohamed Rashid. Menariknya, 2 di antaranya merupakan pemain asing Liga 1, sementara satu lagi adalah mantan pahlawan Persebaya Surabaya yang digadang-gadang bakal pulang kampung. Nama pertama yang santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya adalah Boubakary Diarra, gelandang bertahan asal Prancis yang baru saja hengkang dari PSIS Semarang. Kepergiannya diumumkan langsung melalui akun Instagram pribadinya @b.diarra21 pada Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025. Diarra menyebut 2 musimnya di PSIS penuh pelajaran dan momen luar biasa meski musim terakhir cukup berat karena situasi internal klub. Pernyataan perpisahannya memperkuat spekulasi ia segera merapat ke klub Liga 1 lainnya. Persebaya Surabaya menjadi salah satu tim yang paling santer dikaitkan dengan Diarra, selain Persik Kediri yang juga butuh perombakan di lini tengah. Gelandang box-to-box milik PSIS Semarang yaitu Boubakary Diarra dikabarkan sedang didekati tim asal Jawa Timur, tulis @serdadu_1945, Jumat tanggal 4 April tahun 2025. Namun, secara peluang, Persebaya Surabaya dinilai lebih unggul karena statusnya sebagai kontestan papan atas dan kandidat juara. Diarra, pemain berusia 31 tahun, dikenal sebagai gelandang bertahan yang juga bisa bermain lebih menyerang. Dengan tinggi 1,87 meter dan pengalaman di Liga 1, ia dinilai cocok menggantikan peran Rashid sekaligus mengisi kekosongan bila Gilson Costa juga dilepas. Nama kedua yang masuk radar Persebaya Surabaya adalah Jordi Wehman, gelandang keturunan Indonesia yang di Liga 1 2024/2025 membela Madura United. Wehman disebut-sebut sebagai opsi favorit bonek untuk menggantikan Gilson Costa yang performanya dianggap mengecewakan. Kabar ketertarikan Persebaya Surabaya kepada Wehman pertama kali diungkap akun @transfernews_ft1 pada pertengahan April tahun 2025. Persebaya Surabaya kabarnya tertarik mendatangkan gelandang tengah keturunan Indonesia yakni Jordi Wehman, 26, untuk Liga 1 musim 2025/2026, tulis @transfernews_ft1, Selasa, tanggal 15 April tahun 2025. Agar tidak ketinggalan berita terbaru Persebaya Surabaya, mari support channel ini, dengan cara subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih.